kepada guru tentang arti kata, insya Allah lumayan. Nah, 3 elemen ini harus kita kuasai, ya, yaitu bil khusus ilmu nahwu. Di antara yang 3 tadi, yang paling menantang kita untuk berpikir, yaitu ilmu nahwu. Dan ini ilmu sangat penting, sebagaimana Imam Syarafuddin Al-Imriti mengatakan, nahwu aula awalan ayyu'lama idzal kalamu dunahu la yufham. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Dalam bahasa Arab, al-kalam dalam bahasa Arab sama dengan, ya, kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat. Nah, sedangkan kalam terdiri dari kata-kata, ya, dalam bahasa Indonesia adalah kalimat terdiri kata-kata. Kalam dalam bahasa Arab, kalam terdiri dari kalimah-kalimah. Kalimah atau kata-kata dalam bahasa Indonesia digabungkan menjadi sebuah kalimat. Kata-kata satu kata digabungkan dengan kata lain menjadi kalimat. Sedangkan dalam bahasa Arab, kalimah itu digabungkan menjadi sebuah kalam. Itu menjadi Arab. Maka kalam menjadi kalam mempunyai syarat-syarat. Yang pertama, ya, al-kalam wal lafzu. Al-kalamu, syaratnya yang pertama adalah lafaz. Lafaz, ya. Lafaz artinya apa? Lafaz artinya kumpulan huruf hijaiyah, seperti Zaidun adalah lafaz. Zaid adalah lafaz. Kenapa? Karena terdiri dari huruf Zai, Ya, Da. Beda dengan kata ini, Zaid. Pertanyaan saya yang digaris bawahi, lafaz atau bukan? Lafaz atau bukan? Lafaz. Ulangi, yang ini lafaz atau bukan? Lafaz. Kenapa disebut lafaz? Nggak pakai bahasa Arab. Kenapa bilang bukan? Nggak pakai hijaiyah. Oh iya. Bukan huruf hijaiyah, Jai. Jadi yang ini, yang lafaz yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang Zaidun. Yang kanan. Zaidun. Yang Zaidun ini adalah lafaz, ya? Ya. Jadi ini bukan, ya. Kenapa yang Zaid yang kiri ini tidak boleh disebut lafaz? Karena dia terdiri dari huruf abjadiyah. Ya, gitu ya. Baik, ya. Paham sampai sini? Insyaallah. Paham. Syarat kalam yang kedua. Kemudian tadi syarat kalam yang kedua adalah bukan hanya lafaz tetapi murakkab. Murakkab artinya tersusun. Kalau namanya tersusun, ini harus terdiri dari 2 unsur atau lebih. Maka tidak cukup Zaid disebut kalam kalau dia tidak ada kata lain yang mendampinginya. Harus ada 2 kata. Ya, contoh digabung dengan qaim. Jadi
Zaid dikatakan lafaz, tidak boleh dikatakan kalam, karena Zaid adalah lafaz tersendiri, betul nggak? Tapi ketika Zaid disusun dengan lafaz qaim, itu insya Allah menjadi murakkab. Jadi ada dua kata di sini, ada Zaid, ada qaim. Zaid artinya Zaid, qaim artinya berdiri. Jadi Zaid adalah orang yang berdiri. Ada berapa kata di sini? Dua. Dalam bahasa Arab tadi ada dua apa namanya? Dua kalimah. Ada dua kalimah, ya. Adapun nanti kenapa nih dun, ya? Saya ulangi, saya hapus dulu. Zaidun, qaimun. Kenapa ini dibaca dun? Kenapa ini baca mun? Itu nanti akan dibahas lebih lanjut. Yang jelas, Zaidun qaimun adalah kalam karena sudah memenuhi dua unsur. Yang pertama tadi apa namanya? Lafaz, yaitu huruf hijaiyah, susunan huruf hijaiyah. Yang kedua terdiri dari dua kata atau lebih, maka disebut dengan murakkab. Misalnya saya tulis Zaidun, gitu kan? Qaimun, ya kan? Jadi saya khawatir nanti pembahasannya ini jadi apa kan jadi rancu. Walaupun sebenarnya yang dinamakan dengan kalam adalah bunyinya sebenarnya. Itu pembahasan lebih lanjut. Tapi untuk membedakan bahwa pembahasan kita adalah ungkapan orang Arab, baik bunyi dan tulisannya, gitu loh. Maka saya bedakan antara Zaidun ini dengan Zaidun ini. Ya. Paham ya? Insya Allah, Pak. Nah, jadi saya hanya membatasi kepada tulisan-tulisan Arab, sehingga pembahasannya akan mudah. Walaupun nanti yang disebut dengan kalam adalah pembicaraannya, jadi bunyinya. Toh ketika seorang Indonesia membaca dengan tulisan Zaidun tadi, bacanya sama bunyinya, maka ketika dia bicara itu kan tidak ada bedanya dengan orang-orang yang nulis dengan tulisan Arabnya, begitu. Paham ya? Nah, lanjut dulu. Berarti tadi ada lafaz, ada murakkab, ya. Apakah cukup lafaz dan murakkab saja tanpa unsur berikutnya? Tidak, ada yang namanya mufid, ya. Mufid artinya memahamkan, membuat punya arti, memahamkan atau punya arti, ya. Maknanya apa? Maknanya suatu kalam tidak cukup dengan lafaz atau tersusun, tetapi harus juga memberi arti. Memang ada lafaz yang tersusun tetapi tidak mempunyai arti, ada, ya. Contoh, tidak dimengerti oleh pembicara maupun in qoma Zaidun. Di sini ada tiga kata, in qoma Zaidun. In artinya kalau, ini ya, kalau qoma artinya berdiri, Zaid artinya Zaid. Kalau Zaid berdiri. Nah, ini in adalah lafaz, betul? Ada kalimah. Qoma adalah kalimah, Zaid adalah kalimah. Susunan lafaz-lafaz atau kalimah-kalimah ini memang tersusun 1, 2, 3. Jadi berarti dia lafaz juga tersusun. Tapi apakah ketika seorang berkata kalau Zaid berdiri, lalu dia tidak memutuskan, tidak melanjutkan daripada omongannya, apakah lawan bicaranya akan mengerti? Kalau Zaid berdiri, ngapain? Gitu kan? Enggak. Harusnya kan kalau dia bicara kalau Zaid berdiri, saya akan pergi. Kalau Zaid berdiri, saya akan tempeleng atau saya akan dihukum. Nah, kalimat ini terputus. Maka walaupun dia lafaz, ada lafaz in, ada lafaz koma, ada lafaz Zaid, ya. Tetapi karena belum sempurna, tidak memahamkan,
maka dia tidak mufid. Berarti ada satu unsur kalam yang tidak terpenuhi, yaitu mufid. Paham ya? Insya Allah. Jadi ketika kita hapus innya, kita hapus lafaz innya, kita hapus nih. Nah, Zaid berdiri. Zaid berdiri jadi jelas. Justru ini kalam. Ketika ditambahin malah tidak kalam. Paham dong? Paham. Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Karena ini ya apa? Ingat ya? Syarat kalam yang berikutnya adalah bahasa Arab. Nah, pertama tadi lafaz, yang kedua Lafaz, murokab, tiga mufid, yang Murokab, keempat adalah wado ini banyak ininya, apa definisinya? Saya ambil apa namanya, paling mudah ya bahasa Arab. Wado itu adalah bahasa Arab. Definisinya banyak. Ini saya sengaja membuat ini supaya lebih mudah. Nah, contoh ada tulisan seperti ini. Yang bebek. Nah, kalau secara hijaiyah ini lafaz, betul nggak? Ya, barangkali karena ada dua kata juga ini namanya murakkab, ya kan? Dalam konteks tertentu ini mufid, betul nggak? Ya yang bebek kita tidak tahu dah. Orang yang kita sayangi, betul nggak? Nah, tapi apakah ini bahasa Arab? Ini bukan Arab. Tidak menjadi pembahasan kalam dalam bahasa Arab. Baik? Baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik, kalau udah bab kalam udah hatam udah selesai.